سيدنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق لمن أعوذ به سواك من دور الوالد الأمين يا الله يا حبيب الكريم تجلى باسمه الداعي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم ربي إلى يسيرها تأتي على حسب الإسيان في الجسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بقرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال والفاهمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لصحبي صلاة منك دائمة على النبي والهل والساجد يا ربي بالمصطفى واغفر لنا يا مضى يا واسع الصبر ثم تابعين له قال التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرواح وخالقنا من المرسلين أزواجه وذريته وأهل بيته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى الملائكة المكرمين والملائكة الكريمين جميعا الله وجلاله وغيرهم إلى آخره وسائر أولياء الله رضي الله عنهم ثم إلى المشايخ الدين والآبائنا وأساتذتنا المعلمين وذويهم بالواجبات علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ملائكة شهود الرحمة والمغفرة وإلينا من أسرار المنهج والأمهم الكرامات والأمر بالدين والآخرة أن الله يلطف من خذلنا وأسعنا الفاتحة. Ya, jadi saudara-saudara kita
Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala dunya wa salatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina habibina wa syafiina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi فقال الشيخ مالك رحمه الله تعالى من أمره بركاته علومه وبكم الدارين آمين رضي الله عنكم أجمعين وحكم يافي عن جعفر أبي سليمان. Hadirin jemaah yang berbahagia, masih kita ngomongin mengenai sedekah yang punya keistimewaan, punya manfaat dan faedah yang begitu sangat besar. Ya, di sini ada beberapa testimoni, pengalaman dari beberapa orang yang melakukan atau bersedekah. Apa yang mereka peroleh, apa yang mereka dapatkan dari Allah di dunia ini, ya, sebelum nanti di akhirat. Ya, sebagaimana ini diceritakan oleh Al-Yafi dari Ja'far bin Ja'far Abi Sulaiman. Ya, qala amartu ana wa Malik bin Dinar. Ya, kata Ja'far Abi Sulaiman, karena saya pernah bersama Malik bin Dinar. Ya, Malik bin Dinar salah seorang ulama dan termasuk awliya bil Basrah. Ya, dia lagi jalan lewat waktu di Basrah. Pabainama nahnu selagi kami lagi muter-muter, ya, di kota Basrah itu, marahna di Basrah, yuk malu. Kami ada melewati suatu gedung yang lagi kerjain, belum jadi bilang, ya, ini baru gedung yang baru dikerjain. Ya, wa'idha syabun jalisun. Waktu itu saya lihat di antara kuli-kuli atau pekerja-pekerja yang lagi sibuk, ada seorang pemuda duduk. Marah itu asalnya wajaban minum. Pemuda ini saya lihat, katanya begitu sangat ganteng, Ustaz. Ya, kayaknya saya belum pernah, ya, kata Ja'far Abi Sulaiman ini, ya, marwah itu asalnya wajaban, belum pernah melihat, ya, seorang pemuda yang lebih ganteng dari yang sangat ganteng seperti dia. Ya. Wa'idhan wa ya'muru, ya, bibina industri. Gak tahunya dia itu si pemuda tadi, ya, lagi sibuk nyuruh-nyuruh, ya, nyuruh-nyuruh pada tukang-tukang, ada pekerja-pekerja, ya, wahwa ayagun. Dia ngomong kepada para pekerja, ya, kalau pas tahu tuh kerjain, ya, bikin ini, bikin itu, kerjain begini,
yang gitu. Yang lagi nyuruh-nyuruh si pemuda tadi. Ya, Pakola ini Malik bin Dinar yang bersama saya. Ya, waktu itu bilang kepada saya, ya, mengatakan kepada saya, amatu ila al-syar wa husni wajhi. Hai Al-Ja'far, Abi Sulaiman, itu lihat gak tuh? Ya, pemuda, ya, yang juga ketemu orangnya. Ya, wahai sini ala adalnya, kayaknya dia itu lagi sibuk sekali mimpin tukang untuk membangun gedung, ya, karena kelihatan fondasinya. Ya. Ma'ah wajani ila an asala rabbi yukhlisu. Kayaknya aneh sangat perlu sekali nih. Ya, ada ya Malik bin Dinar. Kayaknya aneh perlu sekali untuk minta kepada Allah agar membebaskan dia. Ya, para Allahu ya jalhu min syabadi ahli jannah. Kali aja Allah jadiin sebagai pemuda-pemuda ahli surga. Itu kata Malik bin Dinar. Ya, ya Ja'far, ya, udkhul bina ya. Akhirnya Malik bin Dinar ngajakin Ja'far Abi Sulaiman, ayo kita datang itu, ya, nemuin dia, ya kita masuk, nemuin dia, ya, an as'alah, ya, qala Ja'far, kata Ja'far, pada kalanya wasallamna faraddasalam. Akhirnya karena Malik bin Dinar itu pengen nemuin dia, kami datang masuk, ya, kami bersalam kepada si pemuda tadi, ya, warada salam, dia juga akhirnya menjawab salam kami. Walam yakin Malikan, dan kayaknya ini si pemuda ini nggak kenal sama Malik bin Dinar, ya, yang udah begitu kesohor nama sebagai seorang alim besar, ya, dan juga sebagai wali bin aulia. Kayaknya dia nggak kenal, ya, soalnya biasa-biasa aja nyambutnya gitu, ya, karena kan kalau kenal, wah pasti didiri, ya, menghormati Malik bin Dinar. Tapi kayaknya dia biasa-biasa aja, berarti dia nggak kenal nih sama Malik bin Dinar, ya. Falamma arrafahu qawma, begitu diperkenalkan, ya, sama dia, ini ente kenal juga, ini Malik bin Dinar. Oh, kaget dia, akhirnya baru diri menyambut, ya, kedatangan Malik bin Dinar. Ya, Pakola mahajat juga. Akhirnya dia tegur-tegur, tanya, oh iya, ada keperluan apa? Ya, ada si pemuda, mahajat, ada keperluan apa nih? Ya, kalau kamu nawaita antum piko ala hadal qasr. Kata Malik bin Dinar, ente punya rencana, ya, berapa kira-kira
dana yang akan ente keluarin buat membangun ini gedung berapa ya? Itu kan kemarin. Ya, berapa rencananya ente pengen biaya memerlukan biaya untuk membangun ini gedung? Ya, kolak niatu alpidil dan kemudian ya ini rencana ini saya akan mengeluarkan biaya membangun gedung ini 100.000 dinar. Ya cukup besar itu. Ya 100.000 dinar. Ya kalau di sini barangkali miliar. Kan ada rumah ya yang sampai 10 miliar, 10 miliar, malah ada yang sampai 100 miliar. Ya, seperti rumah-rumah pejabat, ya, rumah-rumah konglomerat. Ya malah ada juga artis tuh, punya rumah sampai puluhan miliar. Ya, nah dia kepengen biaya yang ditaksir 100.000 dinar. Ya, akhirnya kata Imam ala tuktini hadal mal fa'adhuhu bihaqi. Bagaimana ya duit itu dulu udah kasihin aneh ya, jadi uang yang bakal buat biaya ini bangun rumah 100.000 itu ya gimana kalau kasihin aneh ya, nanti aneh taruh ya di tempat yang layak, di tempat yang berhak ada. Ya, wa usbir wa admanu laka ala Allah azza wa jalla qasra khairan min hadzal qasr. Dan saya jamin kalau ente ngasihin ya duit yang ente bakal biaya ini di rumah 100.000 dinar ini ya kepada anak jamin ya atas nama Allah. Ya, ada jamin atas nama Allah. Ya, akan Allah bangunkan buat ente. Ya, gedung. Ya, khairan benar. Gedung yang lebih baik lagi dari gedung yang akan ente bangunkan. Itu adalah minat. Ya, dibidahi yang mana gedung ente nanti itu ya dipenuhi oleh pelayan-pelayan ya, pembantu-pembantu wakubah ini ada ya, dia punya kubah-kubah yang cakep-cakep yang ini belum lagi nanti ya fasilitasnya ada kemah-kemah yang bukan dari bahan biasa, tapi dari yakut yang merah, yang dihias dengan permata-permata. Ya, turabu ja'far itu ya, dia punya tanahnya tuh bukan tanah biasa, tapi dari Ja'far. Wa malatul mis ubinya ya itu dari misik. Absahu min qasika hada. Mana gedung ini lebih luas lagi dari gedungmu ini. Layak rubuh yang enggak bakalan hancur ya, gedung yang enggak bakalan rusak. Karena kan kalau gedung ente yang di sini
ya kan bisa hancur, ada gempa bumi, ya dan lain-lain, ada musibah. Nah kalau gedung yang aneh mau jamin buat ente sama Allah itu gak bakal harus layak rukuk, ya lam yasuul yadah, gedung yang belum pernah dipegang-pegang, ya sama tangan, walau dibalik, dan yang membangun bukan sembarangan, ya orang yang membangunnya juga bukan sembarangan. Itu kata Malik bin Dinar, ya kalau Abdul Jalil itu gedung yang aneh, kasih tahu ente tadi, ya Allah yang berfirman kun, ya bakalan jadi, maka jadi itu Fakhalin ya fakhalini alaina wa bakir alayya badan. Ya barangkali si pemuda ini mikir, ya, percaya sama apa yang dia omongin Malik bin Dinar yang akan menjamin buat dia ya satu istana, ya gedung yang tadi diceritain ya, kepada dia. Akhirnya ini si pemuda kayaknya tertarik ya dengan apa yang dikatakan oleh Malik bin Dinar, makanya dia bilang coba ya deh, ya tapi anda mau beri kesempatan dulu, anda mikir semalam satu malam ini, ya kasih kesempatan anda mikir dulu gitu. Ya malam ini babakir ayat logan, tolong ente datang lagi besok pagi, ya malam ini anda mau mikirin dulu dengan apa yang tadi engkau katakan, ya gitu kata Pakola nama Malik bin Dinar. Oh iya deh, ya nggak apa-apa, ya silakan nanti pikirin dulu omongan aneh ini, ya kata Malik bin Dinar. Ya kalau Ja'far kata Ja'far, Abu Sulaiman yang ngikutin Malik bin Dinar ini bilang Paman Tamal itu, maka malam itu Malik bin Dinar ya wahab dipakir di sana, dia mikirin mengenai si pemuda tadi, ya kalau makanan waktu sahar, begitu udah jam 2 jam 3 ya waktu sahur, ya di sini waktu sahur dia kira-kira jam 2 jam 3 daak kayaknya Imam Malik bin Dinar ini berdoa kepada Allah. Pak Salam berdoa banyak sekali melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau asbahna godang begitu pagi, langsung kami pergi, ya payah sabi dan suci. Ternyata pemuda itu dia ada lagi nungguin, ya tidak ada lagi nungguin, lagi duduk di, ya kalau ayah memalikan hasya dari begitu dia Malik bin Dinar langsung dia bangun, ya untuk menemui Malik bin Dinar. Cuma kalau kemudian dia ucapin begini, dia mengatakan mata dulu dimakulkan bilang sih apa yang engkau bilang kemarin itu benarnya, ya kata Malik afalu, itu siap ya menerima tawaran itu, gitu orang yang gitu, ya Pak Ahdorul Badru Pak Ahdorul Badru pada bidang kemudian
disiapin pulpen ya, siapin tinta, pulpen, kertas dan kertas, semua kemudian mari bimbingan tulis di kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mana malik bimbingan. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ini sebuah jaminan malik bimbingan ya kepada bulan bin bulan. Disebut namanya. Ini dawan tulaka Allah qasra. Saya jamin ya atas nama Allah untuk ente suatu gedung istana Badal Musrika sebagai ganti dari gedung ini yang ente akan bangun. Disifati kama masabtu ya dengan gambaran yang kemarin. Ya, artinya tanahnya dari Ja'far, ya, ubinnya dari Mesir, ya. Kemudian yang diceritain kemarin, ya, waziyadah Allah, dan tambahan ada nanti terserah Allah, ya, ditulis tuh sama Malik bin Dinar. Wastaraitu laka bihadzal mal gosron fil jannah. Saya beli dengan harta ini ya satu gedung di surga yang lebih luas dari gedung yang akan kamu bangun ini. Izin menjadi yang ada di dalam naungan keteduhan yang sangat teduh ya dan juga azali di sisi Tuhan yang maha agung. Sumatera kita kemudian dilipat ya atas tadi wadah bau bila syab Israel ya kepada si pemuda Hamal Namal dan dia Israel yang 100 ribu dinar tadi kepada Malik bin Dinar ini dari bawah ya kama amsa Malik hatta mabakia indahu pauko dari putih lah kan. Ame Malik bin Dinar itu duit yang 100 ribu dinar itu. Wah dibagi-bagi. Ya, pakai miskin dan lain-lain. 100 ribu, ya sampai sore. Yang di tangan Malik bin Dinar tersebut, ya beberapa dinar aja. Mungkin 1 dinar buat makan malam. Ya jadi itu duit, wah habis. Ya habisnya nama Malik bin Dinar untuk dibagi-bagiin. Ya kepada yang berhak. Dia sisain cuma 1 dinar. Ya bukan dia buka puasa. Ya bukan dia buka puasa. Wa ma ta'ala syari'al baum. Ya umat ya setelah peristiwa itu nggak lagi nemuin saya selama 40 hari nggak nemuin kepada pemuda tadi ya atau wajahnya Malik kitaban mau sampai Malik ada nemu surat dan ada nemu surat yang tergeletak di mihrabnya di mihrabnya Malik bin Dinar. Ya, idaman takolan misalnya tersebut tak kalian dia selesai dari sholat subuh. Ya, Pak Khodahu. Wah, ada surat. Ambil. Itu surat. Wa nasarahu dibuka. Faida Fizori maksudnya. Di atas kertas surat tadi ada tertulis apaan bila midad cuma tulisannya nggak pakai tinta ya mungkin semacam ada
cahaya. Ya, tulisan. Tapi tulisannya hadhi bara'atun. Ya, di dalam kertas itu tertulis begini. Hadhi bara'atun minallah. Ini adalah jaminan bebas dari Allah, ya, yang Maha Agung, yang Maha Bijaksana kepada Malik bin Dinar. Wa fa'ina sahabat al-Ghusl. Kami udah penuhi, ya, jaminan kami hidup buat si pemuda itu. Ya, itu tulisannya yang ada dalam kitab. Surat Al-Ladzi meminta lahu yang kau telah jamin buat si pemuda tadi. Wa ziyadah sab'ina dha'fan. Tapi ada lagi tambahan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 kali itu. Apalah, ya, Bapak yang Malik minta aja. Malik begitu baca itu surat, ya, dia terheran-heran. Ya, pada kita keluar Pak, terus diambil kita disimpan, ya, kami berangkat. Padahal itu manzil syab, pergi ke rumah itu pemuda tadi. Kaidan babu masuk waktunya kok pintu dari rumah pemuda tadi tertutup. Ya, wal buka'u tidak, dan terdengar dari dalam rumahnya tangisan. Ya, tangisan. Pakulna. Akhirnya kami tanya tetangganya, maaf harus ini ada apa di rumah ini pemuda? Kok ada adegan nangis? Kalau tetangganya pada bilang mata bilamsi. Oh, itu pemuda baru aja meninggal kemarin. Ya, baru aja meninggal kemarin, kata tetangganya. Ya, Akhbarna al-Rasul. Akhirnya kami minta untuk ketemu sama yang mandiin. Ya, kami ingin ketemuin orang yang mandiin dia kemarin. Ya, begitu udah kami nemuin yang mandiin, kami tanya, ya, anda bisa tahu ente kemarin yang mandiin jenazah? Ya, kalau iya yang mandiin, iya saya yang mandiin. Kalau Malik hadislah kayak pesan, tolong deh ente ceritain apa yang ente alami ya waktu mandiin ini. Itu kata Malik. Kalau ini kan belum ngomong. Itu almarhum memang sempat ngomong anaknya sebelum dia meninggal. Ya. Wa ila mamutu wa kapan tani, nanti kalau anaknya meninggal, waktu ente bungkus anaknya dengan kain kapan, padahal ada kita. Tolong apa ini taruh, ya, surat ini taruh baina kapan di antara kain kapan sama badan. Ya, selipin, ya, selipin. Nah, kita ambil surat ini di badan saya, di bawah kain kapan saya. Ya, gitu. Pajaan itu kita dari bapaknya begitu aneh, mandiin dan aneh kapanin dia, aneh tahu tuh. Ya, ada yang mandiin cerita, aneh tahu itu surat. Ya, di antara badannya sama kain kapan. Wadafan tuhum aku, akhirnya aneh kuburi dia, ya, bersama surat tadi yang ada di antara kain kapannya sama badannya. Ya, Pak Asad yang balik ke kita.
Malik terus keluar itu ya surat yang dia ketemui waktu sholat subuh. Ya, pakola bos begitu ditunjukin itu surat sama yang mandi ya, yang mandi bilang dan kita ini dia ya surat ya yang anda taruh di kain kafannya dia itu kan walau dijual ya 8 jauh beda kafannya. Surat ini udah tahu ya, di badannya ini di bawah kain kafannya. Kalau orang-orang yang ada saat itu dengar ya pembicaraan antara Malik bin Dinar dengan tukang mandi itu ya akhirnya pada bertangisan ya pada bertangisan ya karena ini kejadian aneh ya, surat itu kan dipendam ya ada di tangan Malik bin Dinar ya Fakoma Syabunahul ya terkait dengan peristiwa ini yang dialami oleh si mayit, maka ada pemuda lain ya bangun ya ngomong sama Malik bin Dinar, Malik husni ni'ate al-bidin. Hai Malik, nih aneh kasih itu berapa? 200.000 dinar. Wan banli mislah ada. Tolong yang tidak jamin buat saya untuk bisa mendapatkan seperti almarhum. Ya, Apalah kata Malik. Wah, bukannya apa ini? Ya, kayaknya nggak bisa. Ya, karena makanya bapak ya, ini kan aneh, makanya berani ya menjamin karena ada ilham dari Allah. Ya, ada ilham dari Allah. Bapak Sri Majid ini yang tadinya mau bangun ini gedung, dia nggak bakalan ngalamin, nggak bakalan nempatin ya, nggak bakalan nempatin kalaupun jadi ya gedungnya nggak bakalan ditempatin. Kenapa? Ya mungkin begitu selesai dia meninggal. Ya begitu selesai dia meninggal. Gitu. Nah kalau yang itu sayang kan, kata Malik bin Dinar. Capek-capek dia membangun ini rumah, ini gedung dengan biaya yang begitu besar. Akhirnya kan dia nggak ngerasain, ya nggak menikmati gitu, nggak menikmati gedung ini. Tuh maka ya begitu aneh lihat di Lauhul Mahfuz ya, karena Malik bin Dinar kan wali di Lauhul Mahfuz. Ya dia bisa nembus pandangannya ke Lauhul Mahfuz. Lihat berita mengenai dia, ternyata umurnya nggak lama ini pemuda. Ya dilihat dari Lauhul Mahfuz tuh, Malik bin Dinar, ya si pemuda ini umurnya nggak berapa lama. Makanya dia mau bangun gedung, akhirnya pasti nggak bakal kesampaian. Ya karena dia keburu meninggal. Akhirnya nggak bisa nikmati gitu. Maka saya minta Allah supaya diganti aja ya gedungnya yang mau dia bangun di dunia ini, supaya dibangunkan oleh Allah gedung di akhirat nanti di surga. Ya, maafkan Malik bin Dinar waktu di rumahnya, wah dia banyak berdoa sama Allah. Ya banyak berdoa sama Allah. Ya supaya ya apa yang diharapkan sama Malik bin Dinar ya ada pemuda itu bisa punya gedung di surga aja, jangan di dunia ya, karena di dunia nggak bakalan dia nikmati karena umurnya nggak lama ya, karena ya beliau ini seorang wali min Allah
ya punya hubungan yang akrab sama Allah, ya Allah penuhi ya apa yang diminta oleh Rabbnya. Maka oleh itu duit yang tadi rencananya ya buat biaya apa namanya pembangunan gedung ya disedekahin sama dia ya disedekahin berarti ya ditaruh di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita kan kalau sedekah itu berarti kita naruh uang, naruh duit, naruh harta di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana dalam firman, "Man yuqridullah qardan hasanah." Siapa yang mau minjemin kepada Allah dengan pinjaman yang baik, itu Allah istilahnya di dalam Al-Quran pakai istilah minjemin. Man yuqridullah, siapa yang mau minjemin Allah. Jadi Allah ya minjem sama kita. Tentu kalau minjem ya wajib diganti. Gitu. Ya. Nah, bagaimana kita kok minjemin uang Allah? Ya kan Allah sendiri yang bilang al-khalqu kulluhum ya'lamun. Al-khalqu kulluhum ya'lamun. Makhluk semua itu keluargaannya ya. Ya. Siapa yang berbuat baik kepada itu, ya maka apa? Kan balas begitu. Ya, kita kasih uang, kita punya ada sedikit harta, ada fakir miskin gitu kan, kasih. Berarti itu kan itu orang miskin kan keluarganya Allah. Berarti Allah yang bertanggung jawab untuk membalas, menggantiin. Ya, maka apa yang kita keluarkan, ya itu berarti kita nyimpen di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya Allah pasti bakal menggantiin. Ya, dan Allah la yukhliful mi'ad. Ya, Allah itu nggak bakalan ingkar janji. Ya, nah sini ya kisah ini sebagai suatu pengalaman, ya testimoni dari Malik bin Dinar. Ya, itulah bahwa apa yang kita infakkan di jalan Allah pasti Allah akan menggantinya atau membalasnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya untuk melaksanakan ya seperti bagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayo kita buka buku panduan ya. Buku panduan dalam ilmu tauhid. Tabarukan kita akan ambil berkah kepada muslim dan kepada Rasulullah SAW yang mengajarin nazom ini. Karena kan nazom ini yang mengajarin Rasulullah SAW, maka pasti penuh keberkahan. Ya, kita baca berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu bismillahirrahmanirrahim wal birrahim daimil insani alhamdulillahil qadimil awwali Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sabila dinil haqqi wa
Bismillah. Ya, nah, ada dalam keterangan bahwa Bismillahirrahmanirrahim jumlah hurufnya ada 19. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita hitung jumlahnya ada 19. Pernah ilmuwan ya dari Mesir dengan menggunakan komputer dia lihat ya diteliti mengenai Al-Quran. Ternyata berdasarkan penelitian dia itu Quran surahnya, ayatnya, ya dan huruf-hurufnya ternyata semua itu kelipatan dari 19. Ya, kelipatan dari 19. Ya, seperti jumlah surah yang ada dalam Al-Quran kan 114. Ya, 114. Ya, itu angka 114 berapa? 19 kali berapa? Ya, coba. Ya, 114 bagi 9 bagi 19. Ya, pasti ya, itu kelipatan dari 19. Begitu juga ya ayat-ayatnya, ya huruf-hurufnya dan lain-lain berdasarkan penelitian dari ilmuwan Mesir ini, ya mereka merasa aku sekali. Siapa yang bisa menyusul kita? Ya, di mana dia punya isi harus berdasarkan kelipatan 19. Gak ada yang mampu kecuali Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah satu keajaiban, kemukjizatan daripada Al-Quran. Ya, berarti betul-betul Quran ini adalah firman-firman Allah. Ya, banyak sekali ya keajaiban-keajaiban Quran itu yang baru diketahui, ditemui pada zaman-zaman terakhir ini. Ya, di mana manusia sudah mempunyai ilmu, pengetahuan dan teknologi yang canggih. Baru mereka bisa menemukan keajaiban Quran. Maka nggak heran orang-orang Barat pada
banyak yang jadi mu'alaf ya. Pada masuk Islam, ya berbondong-bondong mereka masuk Islam. Ya, apa lagi? Sekarang kan lagi ramai mesin kecerdasan buatan AI, ya atau chat GPT. Itu mesin sengaja ya, dibuat seperti otak manusia ini. Digunakan oleh orang lain untuk nanyain tentang Quran, tentang Bible dan lain-lain. Ternyata jawaban ya dari mesin buat kecerdasan buatan ini bikin mereka terkejut, ya, ada kaget, ya, ternyata Al-Quran itu betul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedangkan waktu ditanya tentang Bible, ya, atau kita orang Nasrani, jawabannya apa? Separuhnya, ya, itu firman Allah, tapi kebanyakannya bercampuran. Ya, terus ditanya Yesus Tuhan bukan? Ya, jawabannya Yesus bukan Tuhan. Ya, makanya pada kaget tuh, ya, orang-orang baru dengan mesin kecerdasan buatan ini, ya, mengakui akan kebenaran agama Islam dan Al-Quran. Ya, sehingga dalam berita yang kita dapetin, berbondong-bondong mereka itu masuk ke dalam agama Islam. Ya, alhamdulillah. Ya, Allah perlihatkan kebenaran agama Islam. Ya, melalui penemuan-penemuan ilmiah dari alat-alatnya yang canggih. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang kita diberi nikmat mendapatkan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita bisa pelihara iman dan Islam kita ini, ya, sehingga waktu kita kembali kepada Allah status sebagai Muslim, ya, status kita tetap sebagai Muslim. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Rasulullah